Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 45. Kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 8. Sekali lagi, Mazmur 45 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul sebab akibat. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan tentunya kita akan terima pesan berkat Tuhan dari renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, ini adalah Mazmur dari Bani Korah. Ya, Bani Korah ini adalah kelompok penyanyi di bait suci. Dan menurut sebuah tafsiran yang dibicarakan oleh Bani Korah di dalam Mazmurnya ini adalah seorang raja yang diurapi Allah, yang kemungkinan besar merujuk pada raja dari bangsa Israel zaman dahulu yang ketika Bani Korah ini ada. Mazmur 45 dari Bani Korah ini adalah sebuah nyanyian kasih yang ditujukan kepada raja tersebut. Nyanyian ini menggambarkan keagungan, kekuatan, kebenaran raja, serta juga menggambarkan peristiwa pernikahan sang raja tersebut dengan seorang putri asing. Ya, kemudian tentunya Mazmur ini ditulis kemudian juga menjadi sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah untuk merayakan pernikahan raja tersebut, juga untuk memuji raja, ya betapa raja itu besar, kuat, ya dia berkuasa dan sebagainya. Dan juga ternyata nyanyian ini untuk merenungkan kedaulatan Allah. Bagaimana Mazmur ini menunjukkan bagaimana Allah itu memberkati raja, mengurapi raja dan menyertai raja. Nah, interpretasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari Mazmur ini? Tadi kita sudah membahas pada bagian observasi bagaimana Bani Korah sedang menggambarkan keagungan, kebesaran raja melalui nyanyian mereka. Ya, karena memang Bani Korah ini adalah kumpulan penyanyi yang bertugas menaikkan pujian bagi Allah. Salah satu bagian dari nyanyian Bani Korah ini yaitu di dalam Mazmur tadi di ayat 7 sampai 8 yang merupakan ayat pokok kita hari ini. Kembali saya bacakan. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, di sini kita belajar, ya memang pernikahan raja yang menjadi tema nyanyian dari Bani Korah ini adalah salah satu berkat dari Allah bagi raja tersebut. Namun ternyata ada berkat-berkat lain yang juga diberikan Allah bagi raja yang dituliskan oleh Bani Korah di dalam Mazmur ini. Dan berkat Allah ini diberikan kepada raja karena ada sebab akibat. Ya, sesuai dengan renungan kita hari ini, sebab akibat, yaitu ada sesuatu yang telah dilakukan oleh sang raja sehingga membuat atau mengakibatkan raja ini mendapatkan sesuatu dari Allah. Jadi ada sebab, ada yang dia perbuat, kemudian ada akibat, ada hasilnya dia mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan apa yang telah dilakukan oleh raja itu atau sebabnya apa ya? Apa yang telah dilakukan oleh raja? Yang pertama, raja ini memerintah di bawah pimpinan Tuhan. Di dalam ayat 7 tadi yang kita sudah baca, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, ayat tersebut kita baca sampai di situ. Sebagai seorang raja yang punya kekuasaan, bisa saja raja tersebut tidak patuh kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan. Kita juga bisa mengetahui bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel zaman dahulu, ada banyak raja-raja yang juga tidak taat kepada Tuhan, tidak takut akan Tuhan, bahkan menyembah kepada berhala. Namun raja yang disebutkan di dalam
disebutkan dalam Mazmur ini oleh Bani Korah, ini adalah raja yang duduk memerintah Israel di bawah pimpinan Tuhan. Tahtanya ini kepunyaan Tuhan, ya, dan dia kemudian menjalankan tata pemerintahan itu di bawah pimpinan Tuhan. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh raja tersebut? Yang kedua, raja ini memerintah dengan kebenaran. Sambungan dari ayat 7 tadi berkata, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat yang dipakai oleh seorang raja itu melambangkan otoritas, kekuasaan dan juga kedaulatan yang dimiliki oleh raja tersebut. Dan dalam Mazmur ini Bani Korah menuliskan bahwa rajanya saat itu memiliki tongkat kerajaan, dan tongkat kerajaan itu adalah kebenaran, yang mengartikan bahwa raja mereka pada saat itu memerintah dengan kekuasaan dan kedaulatan yang berdasarkan dengan kebenaran Allah, berdasarkan pada kebenaran Allah atau firman-firman-Nya Allah. Dan kemudian hal selanjutnya yang dilakukan oleh raja tersebut yang menjadi sebab, ya. Yang ketiga yaitu adalah raja ini memerintah dengan keadilan dan tanpa kefasikan. Di ayat yang ke-8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ternyata sang raja tidak hanya menjalankan pemerintahannya sesuai kebenaran Allah, tetapi raja juga menegakkan keadilan di dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya itu, serta tidak melakukan kefasikan di dalam jabatannya. Yaitu sang raja ini benar-benar percaya, dia patuh kepada Tuhan, tidak fasik, itu artinya benar-benar percaya, tidak melanggar aturan Tuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh raja yang menjadi sebab. Dan apa akibatnya? Apa yang kemudian didapatkan? Apa berkat yang diterima oleh raja dari apa yang dia sudah lakukan? Kita akan lihat yang pertama di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tahta kekuasaan yang diduduki oleh sang raja tersebut adalah milik Allah. Sehingga Allah juga yang membuat tahta kekuasaan itu menjadi tetap dan seterusnya dan selamanya bagi raja tersebut. Jadi kerajaan itu benar-benar akan dijaga Tuhan sehingga raja tersebutlah yang akan terus memerintah di atasnya. Nah ini akibat, ya, ini adalah berkat yang Allah berikan bagi raja tersebut. Kemudian apalagi, ya, berkat apa lagi yang diterima oleh raja itu? Ayat yang ke-8, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, karena sang raja memerintah berdasarkan kebenaran Allah, kemudian dalam pemerintahannya itu sang raja juga berlaku adil dan tidak fasik, maka Allah sangat memberkati raja tersebut. Pada zaman itu orang yang diurapi dengan minyak itu menyatakan berkat Allah atau mengesahkan panggilan hidup dari orang tersebut. Jadi sang raja ini sudah mengalami hal yang sama, ya. Raja juga mengalami hal yang sama, yaitu dia akan benar-benar dipakai Allah sebagai seorang raja yang akan memerintah Israel dengan kekuatan Allah, dan juga akan ada berkat-berkat Allah, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, ya, entah itu kekayaan, kemenangan, kesejahteraan di dalam kerajaannya dan di dalam hidup raja tersebut. Nah, inilah yang kemudian dialami oleh raja. Dan semua yang kita pelajari tentang raja ini juga berlaku bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada sebab, ada akibat, ya. Ada sebab akibat yang juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita menjalani hidup kita ini sesuai dengan kebenaran Tuhan, seperti raja tadi, dia memimpin di dalam kebenaran. Kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita berlaku adil, kita hidup tidak fasik, ya, kita percaya penuh kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan juga bagi setiap kehidupan kita. Berkat jasmani ada, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, barulah kita akan terima berkat-berkatnya Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan ya. Terlebih khusus ada berkat keselamatan, berkat kehidupan kekal di dalam Tuhan. Saat kita hidup ya benar di hadapannya mulai dari sekarang ini. Puji Tuhan, tentunya kita minta kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui nomor WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami. Sungguh kami berbahagia ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Karena hidup kami akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Sejak saat ini kami mau melakukan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.